Selamat malam Bapak Ibu dan anak-anak kami sekalian se-GKPI Seresot Maranatha. Di sini kami menyampaikan khotbah untuk pertanyaan kita pada malam hari ini. Berhubung Amang Pendeta Resot kita kurang sehat, maka izinkan kami Penetua Dr. Andus M. Marpaung untuk membawakan khotbah pada pertanyaan kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, yang kami puji dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami Tuhan boleh beribadah pada saat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan khotbah untuk kita pada malam pertanyaan ini adalah dari Kidung Agung pasal 2, dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Di pintu mempelai perempuan. Dengarlah kekasihku, lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah berlalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita melihat bahan renungan yang sudah kami persiapkan untuk menjadi bahan khotbah untuk kita pada malam pertanyaan ini. Kami buat temanya sesuai dengan almanak yang ditentukan oleh Sinode GKPI, Tuhan mengetahui isi hatimu. Kitab Kidung Agung merupakan kumpulan nyanyian cinta dari sepasang kekasih. Kidung Agung ini diyakini oleh para penafsir dituliskan oleh Raja Salomo selama masa hidupnya. Secara khusus perikop ini menceritakan kunjungan mempelai pria kepada kekasihnya di rumah orang tuanya. Dalam perikop ini kita bisa melihat beberapa hal. Yang pertama, bagaimanakah situasi pertemuan antara mempelai pria dengan kekasihnya itu. Nanti kita boleh lihat pada ayat 8 sampai dengan ayat 9. Yang kedua, dengan cara apakah kedua kekasih tersebut mengungkapkan perasaannya, isi hatinya ketika mereka bertemu. Dan yang ketiga, apa yang diharapkan oleh kedua kekasih tersebut dalam kesempatan setelah pertemuan mereka itu. Itu kita bisa baca pada ayat 10 dan juga pada ayat yang ke-13. Bapak Ibu sekalian, jatuh cinta berjuta rasanya. Demikianlah penggalan dari sebuah lirik lagu yang dinyanyikan oleh Emilia Contessa pada tahun 80-an hingga tahun 90-an. Jatuh cinta berjuta rasanya. Nah, itu kan ada lagu sekitar tahun 80-an hingga tahun 90-an yang dinyanyikan oleh Emilia Contessa. Lirik lagu ini sungguh sangat tepat untuk menggambarkan situasi jatuh cinta
di antara dua insan dalam perikop ini. Bila seseorang jatuh cinta, maka semua akan tampak menjadi indah dan menarik. Keindahan itu terungkap ketika mereka saling mengungkapkan kekaguman, pujian, maupun kerinduan yang disampaikan melalui nyanyian ataupun puisi kepada pasangannya. Seolah-olah tidak ada lagi pribadi lain yang lebih unggul selain pasangannya itu. Dalam kisah cinta ini diceritakan, seorang sang pria mengunjungi kekasihnya di rumah orang tuanya. Pertemuan mereka terjadi di perladangan hijau dan asri di sekitar rumahnya. Sang pria yang datang itu digambarkan seperti kijang atau anak rusa yang tangkas, gesit dan kuat. Ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung dan meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Sementara mempelai wanita dikatakan sudah menantikan kedatangan kekasihnya itu. Mempelai wanita mendekati dinding rumah, berjalan berkeliling di dalam rumah orang tuanya untuk menemukan celah atau kisi-kisi agar ia dapat melihat atau mengintip dari kejauhan kedatangan kekasihnya itu. Betapa senangnya mempelai wanita ketika melihat kekasihnya datang dengan cepat untuk bertemu dengannya. Kemudian mempelai pria meminta kekasihnya untuk bangun dan diajak pergi untuk berjalan-jalan, untuk menikmati keadaan alam sekitar yang begitu indah, asri dan sejuk. Bapak Ibu sekalian, pada ayat 10 dikatakan, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Bahkan pada ayat 13 diulangi lagi dengan ungkapan yang sama. Hal itu menandakan bahwa ada hal penting yang akan diperlihatkan oleh mempelai pria kepada kekasihnya itu ketika musim semi telah tiba. Bisa jadi musim semi merupakan gambaran cinta mereka yang sedang bertumbuh atau bersemi. Mereka tentu semua yang ada di dalam hidup mereka, baik mempelai pria dan kekasihnya itu, akan tampak segar dan indah. Kata bangunlah mengandung pengertian, sadarlah dari keadaanmu semula dan keadaanmu yang selama ini, bangkitlah. Bagi masyarakat Yahudi, kumpulan kitab Kidung Agung ini diartikan sebagai hubungan antara Allah dengan umatnya. Bagi kita orang Kristen, diartikan sebagai hubungan antara Kristus dengan gerejanya, atau hubungan yang mesra antara Kristus dengan jemaatnya, di mana Kristus sebagai mempelai pria dan kitalah sebagai mempelai perempuan itu. Jadi relasi yang digambarkan di sini adalah relasi atau hubungan perkawinan antara dua kekasih yang sangat intim dan mesra. Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan 3 poin penting yang bisa kita petik dari perikop khotbah Kidung Agung ini. Yang pertama, cinta merupakan anugerah Allah sebagai bagian dari penciptaan manusia. Allah memberikan cintanya untuk dinikmati dan menjadi berkat bagi manusia itu. Firman ini mengajarkan kepada kita untuk mengimplementasikan cinta itu, baik kepada Allah, sang sumber cinta itu sendiri, dan juga kepada sesama. Tentu Bapak Ibu, cinta yang akan kita berikan adalah cinta sejati. Cinta yang mengandung ketulusan, kejujuran, dan kebenaran. Penting untuk kita pahami
bahwa ketika kita mencintai, hendaknya didasari oleh pengalaman kita dicintai oleh Allah, sehingga cinta itu betul-betul murni, betul-betul tulus, dan tidak ada kepalsuan atau sandiwara. Pengalaman dicintai oleh Allah akan memampukan kita untuk memuji dan mengasihi pasangan kita dan orang-orang lain dengan baik dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab Kidung Agung ini menggambarkan hubungan yang mesra, intim, dekat antara kita dengan Tuhan, Sang Mempelai itu. Maka hendaknya kita juga ada sesuatu kerinduan untuk dekat, bertemu, bertaut, menyatu dengan Allah dalam hubungan saling mengasihi dan saling mencintai. Kitab ini juga sekaligus menjadi sumber inspirasi kepada kita untuk memotivasi kita untuk senantiasa mencintai firman-Nya. Untuk itu marilah ungkapkanlah isi hatimu dari lubuk hatimu yang paling dalam kepadanya, sebab Dia mencintaimu dan bahkan menantikan ungkapan isi hatimu sejujurnya. Yang ketiga, Bapak Ibu dan anak kami sekalian, hubungan cinta kita dengan Tuhan, dengan pasangan, dengan keluarga, anak-anak, dengan anggota jemaat dalam satu gereja, satu sektor dan sebagainya, tentu kita harus jaga, harus kita pelihara, dan harus kita rawat agar tetap terbina dengan baik. Untuk itu harus kita jauhkan kepalsuan, kepura-puraan, dan termasuk juga menjauhkan faktor-faktor pengganggu lainnya yang sifatnya dapat merusak hubungan cinta kita tersebut. Bapak Ibu sekalian, khotbah dari Kidung Jemaat, dari Kidung Agung ini menunjukkan suatu hubungan cinta antara kita dengan Tuhan, di mana Tuhan sebagai mempelai pria dan kitalah mempelai perempuannya. Hubungan di antara kita dengan Tuhan, hubungan perkawinan yang intim, yang mesra antara mempelai pria dengan wanita, ini menunjukkan suatu hubungan cinta yang intim, yang akrab, yang sangat dekat, untuk menunjukkan supaya kita sebagai anggota Kristen tidak segan dan tidak menolak cinta Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Jangan seperti kata pepatah mengatakan, cinta bertepuk tangan sebelah. Tuhan sudah memberikan cintanya melalui kematian anaknya di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, mari anak kami sekalian, kita sambut cinta tulus Tuhan Yesus yang telah mencintai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah sampai kepada kami pada malam hari ini. Mengajak kami untuk memberikan cinta yang tulus, cinta yang sejati kepada Yesus Kristus yang telah lebih dahulu mencintai kami. Dia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami umat berdosa. Biarlah cinta yang telah diberikan oleh Yesus Kristus untuk keselamatan kami sambut dan kami implementasikan dalam kehidupan kami untuk mencintai sesama kami, mencintai pasangan kami, mencintai anak-anak kami di dalam keluarga, dan mencintai sesama anggota jemaat di tengah-tengah gerejamu. Oleh sebab itu Tuhan, Roh Kudus-Mu kiranya mengajar kami dan memampukan kami supaya hati kami memberikan cinta yang tulus kepada setiap orang yang mengasihi kami. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk kesehatan
dan kesembuhan daripada Amang Pendeta Resort kami. Supaya Tuhan yang campur tangan, sehingga pada minggu-minggu mendatang kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah Tuhan doa kami yang kami sampaikan hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin.